itu posisinya benar-benar kayak orang malu, tek 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 tek. Itu lukisan keluar air mata, enggaknya nangis. Katanya di jembatan itu selalu minta tumbal. Di atas rumah dia itu ada putih-putih. Oke guys, ketemu lagi dengan kita di Freak Family TV. Nah, gue Coki. Gue Eza. Gue Jul. Oke, malam ini kita seperti biasa udah kedatangan narasumber. Nah, dia punya cerita-cerita yang nggak kalah seru dengan narasumber kita yang kemarin. Pokoknya menarik lah. Menarik banget. Dan maaf banget, hari ini tim kita satu orang, Manda, nggak bisa hadir karena masih kerja. Nah, Betul. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil narasumber kita. Ini dia. Oke guys, ini dia narasumber kita. Boleh diperkenalkan dirinya? Halo semua, nama saya Imam Rian, Tinggal di tinggal di Karya. Oke. dan katanya lu punya nih pengalaman mistis atau horor dan ingin berbagi cerita ya kan, Betul. kepada kita. Betul. Nah, coba ceritain pengalaman apa sih yang ada Menurut di lo seru gitu, paling serem gitu. ya, serem. di selama yang Lu masa-masa lu jalanin hidup lu inilah. Nah, Sebenarnya kalau cerita banyak ya, terus juga ya pokoknya banyak sih, banyak ngalamin yang mistis-mistis gitu juga. seperti apa tuh? Kayak dulu kan sempat keluar sama, maksudnya dulu itu sempat tinggal di rumah kakek. Daerah Itu adanya di Jakarta. Petojo, ya. Oh, oke. Di Petojo. Oke. Nah, jadi sempet kita kebanyakan sih di situ sih, apa namanya, pengalaman mistisnya. kebanyakan di situ, di rumah yang situ. Karena juga kan katanya kan posisinya itu di bawah jembatan ya, jembatan Tomang, Oh iya. Oh, oke. dekat jembatan Tomang. Terus juga katanya sih emang ada, maksudnya pas dulunya ada ini juga, ada apa? Ada cerita horornya juga sih jalan itu. Oh, dari masyarakat situnya. Iya. Oke. Dari yang orang udah tinggal lama di situ. Iya. Nah, Pribumi situlah ya. Iya. Nah, jadi posisinya itu apa ya? Ya jadi gue itu tinggal, jadi rumahnya itu dibikin 2 sekat. Jadi yang satunya itu Hah? tempat, maksudnya usaha tempat kakek gue. Terus yang satu lagi dijadiin Rumah tinggal. iya, Oke. sama keluarga lah ya. Oke. Nah, terus di situ tuh jadi banyak mesin-mesin apa ya? Buat nyetak-nyetak kertas gitu. Oh, mesin cetak. cetak. Iya, iya. Terus Pencetakan ya. ya kalau misalnya udah malam otomatis mati semua kan. Iya. Mati semua. Dan gue dia nggak beroperasi ya. ya, dan gue tuh masuk kalau ada apa-apa pasti ngedenger. Kalau di samping ada gimana-gimana gitu. Terus juga di sebelah kanannya juga itu posisi rumahnya rumah kosong. Oh, sebelah rumah lu itu Rumah rumah kosong. Itu benar-benar udah lama banget ini apa namanya, udah lama banget kosong kan. Heeh. Nah, sebelumnya sih emang awal-awalnya sih emang nggak horor-horor gitu. Biasa Cuman aja pas, gitu ya. Terus Cuman pas rumahnya kosong, maksudnya ada rumah kosong, Heeh. terus juga di depan kosan gede gitu. Heeh. Saya bikin kosan gede gitu. Nah, jadi awal mulanya itu kebanyakan ininya tuh apa? Ya hantu-hantunya itu kebanyakan cewek sih. Oh, cewek. Cewek. Nah, terus posisinya gue emang lagi rajin-rajinnya puasa Senin Kamis. Otomatis sahur dong. Iya. Dan itu sahur gue nggak dari jam 2 udah bangun gue. Otomatis jam 2 udah bangun, terus kayak masak sendiri kan. mandiri ya. Ya, terus gue ke belakang ke dapur nih. Ke dapur karena nyiapin buat gue sahur. Nah, posisinya di dapur itu ada pintu tembus ke tempat Kerjaan itu. Itu ada mesin gede, mesin potong buat potong kertas gitu. Nah, gue lagi nyiapin ini, tiba-tiba ada ini nih apa? Ada kedengar suara nangis. Dari tempat mesin itu. Iya. Gue langsung dong kayak cabut gitu. Ini suara TV apa? Enggak. Akhirnya gue dengerin TV. Nggak ada yang nangis tapi di TV. Terus abis itu kedengaran lagi suara nangis lagi. Jadi itu 3 kali. Kayak gimana sih nangisnya kayak? Iya, cuma Nangis, gitu. Cewek ngerintih gitu. Itu 3 kali kedengeran, udah langsung itu hilang. Nah, akhirnya besoknya itu
gue cerita sama keluarga kan. Itu gue sempet bangunin juga, cuman karena mungkin jam segitu jadi kayak ya udah gue paling apaan gitu, Iya. gitu doang sih. Nah habis dari situ besoknya itu gue nemenin bokap gue karena lembur, karena banyak kerjaan gitu. Terus nemenin di situ, sedangkan kakek gue juga emang lagi bikin kos-kosan gitu di belakangnya, karena lumayan gede sih rumahnya kan. Di belakangnya lagi bikin kontrakan Kos-kosan, gitu iya. ya. Terus posisinya belum jadi kamar emang. Terus otomatis yang ngebangun itu kan cuman siang doang kan. Iya. Nah ini malam-malam masih lanjut ngegetok-getok. Kira-kira jam berapa tuh? Itu nggak malam banget, ini jam 9 jam 10. Oh, harusnya sih udah berhenti ya kalau para pekerja gitu ya. Tapi lu cek Dicek semua. Itu yang lembur nggak cuma bokap gue doang sih. Masa ada karyawan yang lainnya juga. Nah pertama tuh emang nggak ngeh juga sih ada yang kerja, cuman salah satu karyawan kakek gue ngedengar itu yang ngebangun belum pulang gitu. Soalnya masih berisik di atas, ini lagi malu-malu gitu, malu paku. Pas ditanya, enggak, orang udah pulang, udah selesai dari sore ngomong gitu. Nah dicek ke atas, nggak ada apa-apa. Itu posisinya benar-benar kayak orang malu, tek gitu. Nah abis itu malamnya itu bokap gua masih lembur nih jam 12 gitu, jam 12 sampai jam 1. Ada lagi suara kayak gitu Yang pekerja itu Iya. kayak pekerja di hari yang sama di itu. hari yang sama, itu jam 2 atau jam 1-an? jam 1. Jam 1-an. Jam 12 jam 1. Terus gua tanya bokap gua kan kayak di atas lagi bebenah gitu. Karena gua kira gua kira cuman gua doang kan. Terus bokap gua langsung kayak bebenah, perasaan nggak ada orang emang. Nah bokap gua kabur duluan tuh di situ. Dulu ditinggalin. Iya gua ditinggalin. Emang Iya dari situ kayak masa aneh aja. Ini tuh dari, maksudnya dia tuh datangnya dari mana, terus pas ditanya-tanya ke sini sih, maksudnya ke belakang-belakangnya kayak gimana, katanya ngomongnya sih orang-orang situ ya, jadi kayak ada pengantin gitu, Chinese gitu sih. Terus gaunnya juga gaun Chinese, Oh iya. tapi gaunnya merah. Nah katanya kecelakaan di jembatan Tomang situ. Terus si mayat ceweknya itu jatuhnya ke bawah dan posisinya di samping rumah kakek gue itu, katanya sih gitu sih. Mungkin Yang di rumah kosong itu posisinya. enggak rumah pos. Jadi modelnya tuh kalau dulu ya, kalau zaman dulu itu jadi ini rumah kakek gue nih. Jadi di atas tuh ada tanjakan buat naik ke atas lintas Tomang nih. Oh iya. Nah cuman dulu tanah-tanah. Oh masih tanah. Iya dulu masih tanah. Cuman sekarang udah bagus tuh, ini kan udah aspal gitu. Tapi mental ya kan? Iya sih, katanya sih mentalnya ke bawah. Nah mungkin karena nyaman di tempat, maksudnya di tempat kakek gue ini, jadi mungkin diemnya di situ, mikirnya sih gitu kan. Dia nyari tempat rumahnya kali ya, ibarat Iya. kayak, nah gue bermukim di sini aja deh, gitu. bisa jadi. Ya bisa jadi juga. Dan posisinya itu emang banyak pohon-pohon gede, pohon-pohon gede banget. Dan yang gue tahu juga bukan itunya nyatanya itu realnya gue ngeliat juga bukan gue doang sih yang ngeliat, maksudnya banyak warga yang ngeliat. Bukan yang pakai baju merah, cuman yang putih ya tau lah, pakai baju putih apaan. Iya miski. Nah, terus dari situ udah mulai horor kan. Terus kakek gue nemu lukisan cewek. Nggak tahu deh, gue nggak tahu asal usul kakek gue dapat dari mana, cuman emang ada lukisan cewek, terus ditaruh di tempat kerja, dipajang di tempat kerja situ. Posisi di tengah-tengah ruangan. Nggak tahu ya tujuannya apaan, cuman ya udah dipajang aja gitu ya, emang lukisan kan harusnya dipajang kan. Iya. Nah ya udah, terus dari situ malah makin horor itu, malah makin kayak adalah suara-suara nangis. Terus juga dari situ jadi uak gua itu nginep di situ, di tempat kerja itu. Jadi kan ada kantornya juga, Iya. ada kantor buat ngurus keuangan atau gimana. Nah nginep di situ. Terus gua itu punya adik cewek 2 kan. Terus katanya ngelihat gua sama adik-adik gua lagi main petak umpet. Wah, lu ngelihat. Iya, Padahal lu enggak. Padahal lu. karena posisinya pagi-pagi langsung ngomel uak gua. Oh. Ngomelnya ke orang tua gua sih. Itu ngeliatnya di ruangan pekerja. Jadi ada ruangan nih, terus ada pintu kan. Terus kalau misalnya orang bercanda ya tetap kedengeran. Iya, pasti. Akhirnya dibuka, terus posisinya nengoknya kayak begini, nengok.
nengok ke belakangnya gitu. Oh. Ya, nengok ke belakang kayak gitu. Nah itu ngeliatnya gue sama adek gue lagi lari-larian, lagi bercanda. Itu jam berapa? Kayak jam 3-an ke atas. Oh, mau Jam 3:30 ya masuk. Iya. Terus akhirnya ngomel kan, wah gue ngomel Pas paginya tuh. Tapi pas kondisinya pas lo ngeliat dia ngomelin itu enggak ngomelnya kalau Oh tapi paginya, didiemin doang. didiemin, cuma dilihat doang. Hmm. Cuman ngahnya ngapain bercanda jam segini gitu. Iya. Anehnya gitu. Terus akhirnya ngomel ke orang tua gue, nanya itu ngapain anak-anak apa namanya Jam segitu masih bercanda. Iya. Hmm. Terus nyokap gue jelasin kan, enggak ada di rumah kok gini-gini segala macem, udah dijelasin gitu. Nah itu aneh. Oh dia menyerupai lu dan Iya, adik gua lu sama ya. adik gua. Nah gitu, itu pas ada lukisan ya, pas malam Ah. ada lukisan jadi kayak gitu. Terus juga karyawannya kakek gue Oke. juga kayak ngehnya tuh lukisan keluar air mata. Keluar air mata? Ngehnya nangis. Hmm. Tiap malam nangis, katanya segitu. Cuman gua nggak tahu itu cuman cerita-cerita karyawan kan yang di situ. Terus abis itu juga sempet dibuang. Cuman nggak tahu ada yang naruh di depan pagar. Oh lukisan itu sempat Sempet dibuang. Jauh dari rumah lo? Nggak tahu jauh, nggak tahu di mana, tapi sempat udah nggak ada, udah dibuang. Terus Bilangnya sih tiba-tiba udah dibuang, ada lagi? tiba-tiba ada lagi. Di depan pagar. Jadi di depan pagar, Ah. terus ada tempat biasa pembakaran. Hah? Nah, tiba-tiba di situ, Oh lah. Terus akhirnya ditaruh lagi. Cuman nggak tahu sekarang kemana itu. Udah nggak ada, udah lama banget sih. Mungkin gak sih kalau orang yang naruh di situ? Nggak ngerti. Ya kita nggak ada bukti juga sih ya. Kita nggak tahu. Cuman juga. kalau misalnya nettingnya orang yang naruh gitu, mungkin Kok dia nggak kalau nettingnya orangnya itu naruh lagi di situ Ah, ibaratnya? kok dia bisa kok bisa tahu? tahu Lukisan itu punya? yang ya Ah, berarti sih. kan ada something kan kalau Iya. misalnya kayak gitu. Ya udah walau alam ya. Terus juga emang posisinya kan jembatan, tengah-tengah jembatan, dan itu tuh iya juga pasti tahu lah ya. Maksudnya di jembatan itu tuh nggak setiap tahun sih, katanya di jembatan itu selalu minta tumbal, minta somang. Oh. Dan gue juga tahu karena emang posisinya rumah gue di bawah, Oh. terus sering kecelakaannya di situ terus. Pasti di situ Pasti setiap itu tahun. terus, iya. Adalah yang apa namanya sampai masuk kolong mobil gitu. Itu gue juga posisinya ngelihat sendiri. Keseret gak? Ya keseret, jadi modelnya apa ya, jadi kayak mobil mogok nih di tengah-tengah. Terus tiba-tiba ada nggak tahu truk, nggak tahu mobil lagi yang nabrak orang lagi pada ngebenerin mobilnya. Beruntun juga sering di situ karena posisinya turunan juga sih. Iya harus sih. juga sih. Ya positif thinkingnya gitulah ya. Ya. Gitu, jadi mungkin horor-horornya dari situ ya, jadi banyak-banyak. Karena adanya mitos-mitos kayak gitu, terus juga otomatis kan yang meninggal di situ ya gimana ya? Ya pada menetap di situ. I mean kayak apa ya? Kayak gentayangan nggak sih gitu loh? Oh. Kayak gitu sih. Apalagi kan itu kecelakaannya bukan secara disengaja kan. Iya. Terus juga ini juga emang horor sih daerahnya. Masih daerah situ juga. Itu juga kan jadi di depan gue itu ada yang ngebangun kosan. Otomatis ada ininya di situ kan pada nginepnya kan. Iya. Yang ininya apa yang Pekerjaannya. ngebangunnya ya pekerjanya. Nah, sekitar jam 2-an gitu katanya ada cewek turun tapi nembus tiang. Nembus tiang. Nembus tiang. Jam Jadi berapa ada itu? Jam berapa? jam 2-an. Jam 2-an. Jadi nembus tiang. Nembus tiang. Nah, dia tuh larinya ke kamar yang lagi dibangun. Lagi dibangun. Iya, jadi masuk ke situ pas dicari nggak ada. Dan itu banguninnya keluarga gua karena posisinya kan keluarga udah lumayan lama di situ. Jadi udah tahu mungkin nanya-nanya kayak gitu. Ya kan kita juga nggak tahu kan maksudnya asal usulnya dari mana, kenapa bisa Iya masuk sih. ke situ. Heeh. Itu sih. Apalagi kamar itu baru dibangun kan Makanya. berarti kan. Jadi ya emang nggak tahu daerahnya juga horor atau apa maksudnya daerahnya juga serem atau Iya gimana. sih. Apalagi kan situ kan emang dekat lintas Tomang banget kan. Hmm. Dan situ rawan kecelakaan. Hmm. Terus Mitosnya juga rumah kan yang tumbal kan ini. rumah yang itu masih tempatin nggak sampai sekarang? Sekarang masih sih. Masih. Masih. Tapi lu nggak pernah ngedenger ada apa-apaan gitu? Gak pernah karena udah lama banget nggak kesana lagi. Ya, pokoknya kebanyakan di situ sih kayak yang rumah sampingnya nih yang kosong. Iya. Itu bokap gue itu mandi malam, maksudnya mandinya tengah malam. Iya. Tengah malam. Terus jadi dia lagi mandi.
orang mandi mana sih buru Iya. gitu. Itu di samping rumah kosong yang tipikalnya itu jadi rumah Hah? terus ada sekat gitu di sampingnya otomatis kosong kan. Maksudnya jalan doang Iya. buat jalan, bukan kamar mandi bukan apa. Terus juga karena gue tahu letak rumah kosongnya kayak gimana, itu tuh dia tuh punya kamar mandi ujung belakang. Gue tahu kan karena gue juga pernah masuk. Terus bokap gue mandi itu diikutin bur juga Dari rumah kosong iya, itu. rumah kosong. serem lu. Bokap gue diikutin mandi, akhirnya bokap gue ledekin apa namanya mandi jangan malam-malam gitu. Sempral lu. Iya, mandi jangan malam-malam woi. Dia mau ngikut mandi tuh kan. Terus dia itu nggak tahu apa namanya, dia itu nggak tahu nangis, nggak tahu ketawa gitu. Hah? Udah habis itu hilang, udah nggak ada lagi. Oh ibaratnya bokap lu ngomong begitu ngeledekin ya kan Iya. disautin gitu. Disautin. Terus selain dari cerita yang rumah lu dulu nih, yang lu tempatin situ, ada lagi gak cerita lain? Ibaratnya kayak misalkan lu di tempat mana? Asal lu mana sih? Pangandaran. Pangandaran. Nah, ada gak sih cerita-cerita yang di kampung lu itu? Kalau namanya juga kampung ya, kampung pasti kental banget sama yang kayak Pasti. begitu. Pasti. Jadi ya pasti banyak ada juga Pangandaran itu Ciamis ya? Ciamis. Oh, Ciamis. Jadi jadi rumah gue itu rumah lama ya, rumah nenek gue rumah lama. Jadi depan rumah gue ini nggak tahu pesugihan atau gimana ya. Sugian. Ya nggak tahu juga gue, karena gue juga nggak mau tahu juga sih sebenarnya kalau yang horor gitu. Nah itu posisinya itu gue tuh lagi diam di luar gitu tuh, lagi Di teras? luar, ya di teras rumah. Heeh. Lagi biasa lah gue main handphone atau gimana. Nah tiba-tiba apa ya, jadi kayak ada yang keluar dari, jadi posisi rumah orang itu belakangnya kamar mandi. Nah belakangnya rumah gua, Oh iya. rumah gua. Jadi rumah lu itu ngadep kamar mandinya Iya, dia lah kamar gitu mandi ya. gua. Terus di sininya jalan setapak itu sih. Iya. Nah terus gua lagi diem aja anteng main HP. Itu posisinya puasa deh kalau nggak salah. Ya gua main HP nih, iseng gitu aja di teras. Terus tiba-tiba gua habis ngeliat HP, di atas rumah dia itu ada putih-putih duduk di genteng. Di gentengnya. Lu ngeliatnya jelas itu? Jelas banget. Terus habis itu kayak udah hilang gitu aja, kayak Terbang. asap gimana sih asap. Oh jadi Oh, orbs, tahu. jadi orbs. Asap yang kayak asap rokok Asap gitu ya. rokok, cuma Iya, tebel, kelihatan nyata banget putih. Terus Terus akhirnya dari situ gua ngecat Eja nih, karena apa ya, kan Eja juga agak-agak peka kan, mungkin juga tahu atau gimana. Terus gue bilang gue ngeliat kayak gini-gini, gue cerita kayak gitu. Nah nggak lama dari situ tuh emang gue mual, maksudnya mual kayak pusing gitu gimana, dingin badan gue. Terus gue laporan nih ke nyokap gue kayak, iya ada yang duduk di genteng tuh, ada asap lah, kayak asap gitu di genteng. Tadi diam, cuman pas gue ngeh tiba-tiba hilang pelan-pelan, kayak Oh tadinya kayak redup. wujud. Iya tadinya wujud gitu kan. Terus pas gue tanya asal usulnya, katanya tuh emang depan rumah gue itu nggak tahu, tempat itulah ya. bukan tempat itu, kayak ikut pesugihan juga atau gimana, gue juga lupa sih. Tapi gue nanya ke nyokap gue, dan yang ngalamin itu bukan cuma gue doang, nyokap gue juga. Jadi setiap nyokap gue kan sholat duha ya, sholat apa, Tahajud. Iya. Dua pagi cuy. sholat tahajud otomatis keluar kamar kan, keluar kamar posisinya emang apa namanya, ke ruang tamu itu jendela ini semua ngadep keluar semua kan. Nah ngeliat di situ itu nyokap gue suka ngeliat cewek masuk Ke rumah itu. ke rumah gue. Mau ke rumah lu. Jadi nyokap gue jalan keluar kamar, ngeliat cewek juga ini masuk itu aja, lurus sudah Jadi kayak papasan gitu. papasan gitu Karena dapur. ke arah dapur. Nyokap gue tuh sering, apalagi kalau nyokap gue lagi wudhu, itu tuh kayak ada langkah kaki orang lari-lari. Terus pas nyokap gue ngeh gitu, Nggak ada. berhenti. Oh berhenti. Terus pas mulai wudhu lagi, ada lagi kayak lagi lari-lari aja, tapak kaki gimana sih, Iya. ke ubin. Kayak mau ngisengin gitu jatuhnya ya. Gitu ya. Nah nyokap gue juga aneh kan, dan tanya-tanya saudara-saudara juga di kampung, emang ternyata istrinya itu meninggal itu karena ya gitulah, nggak enak
karena ikut kayak gitu kayak ikut pesugihan gitu. Jatuhnya bisa dibilang itu istrinya kayak buat tumbal gitu nggak sih? Ya kan, karena Iya kan sih. dibilangnya meninggalnya nggak ngenakin banget, Karena dia Bang. nggak bisa ngasih tumbal ya jadinya ke orang yang dia sayang. Iya, Mungkin. ya kan. Kita Kalau nggak tahu ikut-ikutan juga sih. gituan, iya. Soalnya Ya kan kita kalau dari nggak ini aja, kalau misalkan dari cerita-cerita kayak permistisan kayak gitu kan, namanya dia ikut pasti apa? dia minta tumbal. Iya pasti minta tumbal kan, dan dia ya orang itu yang ngejalanin nggak bisa ngasih, Ya udah mau ya nggak mau nggak mau, dari keluarganya. iya pasti keluar dari keluarganya yang diambil. Terus juga kan gue pernah dengar cerita nih kampung lu ada kayak ya dulu banget nih yang lu pernah cerita nih. Jadi gue sama dia nih kenal lama, teman gue juga. Gue juga pernah ke kampung dia. Terus dia pas gue pertama ke kampung dia bilang di sini katanya ada cerita-cerita horor atau mistis gitulah. Poling-poling tuh pocong keliling gitu, ya kan? Ya kan, lu inget juga kan? Poling-poling gitu katanya Ya lu lagi. sampai takut kan? Bukannya kayak gitu ya. Lanjut. Nah, terus dicerita di sini katanya lagi heboh nih sama poling-poling kayak gitu. Nah, soalnya kan situ lu belum ceritain banget tuh. Coba lu ceritain tuh poling-poling itu pocong keliling beneran atau orang tuh yang jadi polingnya. Nah itu juga orang-orang itu juga nggak tahu itu benar atau enggak. Cuman emang Tapi pernah ada yang ngeliat. pernah Tapi dia loncat-loncat atau dia terbang? loncat lah aja namanya juga polling. Berarti Pas pandemik gini atau Enggak, Enggak, dia oh udah udah lama. lama. Iya 2016 2015-an deh. Kita ke kampung lu, yang pas lu 2015 2016 gue inget banget. Berarti udah lama Iya. banget, berarti dia langsung heboh kan cerita mungkin gitu. dia. Katanya di sini ada ya cerita heboh gitulah, poling-poling kan, ada Iya. keliling kayak gitu. Oh yang pas kita ke Batu Karas juga tuh coy. Emang. Yang kita lagi nyari makan sama anak-anak, yang kita kan bisa mobil. Kan Oh. dan si itu tidur di belakang nih Iya. dua orang nih, cuma kita doang, kita ngeliat hijau. Iya. Hijau Oh, tuh apa tuh? Hijau itu apa? Hijau itu apa? Kan ada Iya. pisang hijau. Siapa tahu pohon Ah, pisang, pohon pohon pisang pisang hijau. atau Ih gue yang ceritain deh, jadi gini nih, waktu itu kan kita kondisinya tuh malam-malam sekitar di berapa sih coy? 9 ya? Di sini posisi gua nggak ikut guys. Iya, kita lagi liburan gitu kan. Nah, jam 9 jam 10-an deh, karena anak-anak kota ke kampung kan ibaratnya kayak butuh refreshing gitu Iya, kan. refreshing. Mau nyari makanan nih kan, biasanya kalau di kota kan masih rame gitu iya, kan. Dan jadi kita Itu juga jam berapa? jam 9 jam 10-an deh. Jam 9 jam 10. Nah, itu kita pengen keluar sebetulnya habis maghrib. Tapi karena hujan, kita tunda dulu. Kan. Dan kita pikir juga kayak rumahnya dia deket wisata ini kan. Jadi kayak pikir kita kayak banyak tukang makanan gitu kan. Ngide lah kita udah jam segini tuh pada gabut. Anak-anak nih 2 mobil aja gabut tuh. Ya udah gue satu mobil sama dia, teman-teman gue di belakang. Dan sialnya teman gue 2 orang itu tidur di belakang. Jadi gue yang melotot sama dia nyetir kan. Pelor ya. Iya, dan dia juga yang berdua takutan yang di belakang. Terus dia tuh nyetir. Jadi iya tuh teman gue kan tidur tuh di belakang tuh 2 orang. Jadi yang nyetir dia sama gue di depan kan. Udah tuh jalan asik. Emang jalannya jauh kan ya, Pak? Jauh banget. Jalan itu Emang jauh. mau ke arah laut sih. Arah laut, tapi lautnya beda. Lautnya itu yang ke arah pokoknya kan ada yang Pangandaran, ada Batu Karas. Nah, kita ke arah Batu Karas karena kita pikir di situ banyak makanan ya kan, makanan, dan iya. kata dia juga banyak makanan kalau malam-malam. Oke lah ke situ nih, jalan-jalan. Tiba-tiba gue nggak tahu, gue nengok ke kiri, terus dia juga nengok ke kiri, terus langsung ngeliat, terus langsung gue ngomong sama dia berdua tetap itu udah lumayan jauhan dia dikitan sana lagi, dulu langsung bilang lu ngeliat apa yang gue lihat gak sih? Iya, apaan? Terus gue hitung juga ya barengan ya, 1, 2, 3, ijo, langsung ngomong gitu, ijo, jadi ijo berdiri. Kayak berdiri kayak orang. Iya, dia pakai entah dia pakai apa, Panjang rambut atau gue nggak tahu. Gang rambutnya cuma Nggak. ketahuan dia berdiri, orang berdiri. Ijo gitu, pakai baju ijo gitu. paling kebaya bukan sih? Nggak tahu, gue nggak tahu. Pokoknya ijo berdiri Berdirinya di mana? dan itu hutan semua. Nggak ada apa-apaan, itu hutan semua. Lu bayangin tuh jam 9 jam 10 itu di jalan udah sepi banget. Tiba-tiba di hutan ada hijau-hijau kan, gue pikir juga, gue positif thinkingnya itu kayak daun ya kan, daun pisang kan, kita pikir kan hijau. Udah tuh selesai, kita putar balik dong kan pulang karena di situ kosong, udah nggak ada apa-apaan. Gue bilang, udah pulang aja yuk, maksudnya kita ke Pangandaran aja. Yaudah tuh putar balik. Nah gue lewat itu tempatnya tadi udah otomatis. Nah gue ngeliat sama dia, Nggak ada. nggak ada, emang bener-bener nggak ada.
Nah udah tuh kan kagak ada kan. Gue nengok sama dia emang kagak ada, dan kita pikir kayak mau ngapain manusia Malam-malam. malam-malam kondisi Di hutan gerimis lagi. di hutan lagi ya kan. Ya udah tuh akhirnya kita lanjut ke Pangandaran. Udah di situ gue dia mulai aneh, tapi di kampungnya dia sih gue rasa yang katanya itu loh yang gudang kosong. Karena itu juga lu yang ngalamin juga kan. Iya, gue dipanggil Dipanggil sama itu yang di dalam situ. Yang di dalam gudang. Demi Allah merinding. lu berasa atau lu emang Enggak, karena lu berdua jalannya cepat. Gue paling belakang, yang kita habis makan soteng. yang shoteng? Pengen maghrib. Oh, gua tahu. Lu jalan duluan kan berdua karena ya lu bilang, ih takut ke situ gitu kan. Terus langsung gue bilang, apaan sih? Gue Iya, bilang, gimana kamu itu tuh lewat perkebunan ya kan, pohon pisang semua. Dan situ kondisinya kita mau maghrib ya. Terus bertiga. oh gue nggak gue dipanggil pertama kayak "Sst," tapi nggak nyebut nama karena mungkin dia nggak tahu. Iya tuh dia manggil gue, terus sama di "Sst, sst," gitu. Gue kan nengok, gue pikir kayak siapa kan, tapi mau maghrib. Kondisinya jadi gue langsung lari sama dia nih berdua. Takut ya kan. Udah ngeliat apa-apa tapi. Nggak ada. Itu di dalam, bener-bener di dalam Gudang? iya dalam gudang itu, gubuk itu. Udah tuh. Terus lu apa tuh yang polling? Dia tuh Oh, iya. yang dari polling kan sempat kepotong, ya kan? Nah tadi tuh yang dari ceritanya Eja itu, nah nggak jauh dari situ emang tempatnya polling keluar dari situ. Yang udah mau ke gudang shoteng itu. Enggak, jadi ada gudang, terus ada jembatan gitu, Badan kecil. jembatan tuh. kecil, jadi cuman jembatan selokan doang. Tapi Oh, jembatan. iya. Terus samping kanan kiri itu pohon bambu emang. Nah katanya sih kata orang situ ya emang keluarnya dari situ. Yang polling itu. Makanya katanya kalau lewat situ tuh klakson dulu. Misi lah ya. Kayak gitu. Dari situ lah. Cuma nggak tahu tuh beneran apa enggak sih pollingnya. Terus ada cerita-cerita lain gitu di rumah lu. Oh ya, Yang kampung. lanjutin aja ya yang kata sehari atau 2 hari gua yang kata ngeliat asap gitu. Adik gua itu Isya itu posisinya habis Isya atau jam 8-an lah. Dari samping musola itu katanya ada yang ngeliatin gitu. Dari samping musola. Ada gue itu posisinya masih kecil, masih ya sama juga mata-mata ini kali ya, Bocah lah bocah, ibaratnya, iya. masih ngeliat kan. Nah dari samping musola itu katanya ngintip, ini ada poci ngintip. Poci. Iya. Itu Lu dari mana? Samping Ngintipnya? musola. Samping musola. Samping musola Ngintip poci. begini. Dia ngintip begini. Itu Seru duduk di gitu. situ, terus di mana diunjukin sama dia, itu di situ ngomong gitu. Itu si Bian yang lihat. Iya. Nah, habis itu adik gue itu gue ajak jalan ke laut gitu kan, jalan-jalan ke laut. Jalan-jalan ke laut, terus naik mobil kan kita ke laut. Terus naik gitu. Nah, naiknya di depan. Terus naik di depan kan sama gue. Nah, gue yang nyetir nih. Terus adik gue nggak mau nangis, nggak mau di depan ngomongnya. Emang kenapa di depan? ada ini, ada apa namanya? Poci. Ada poci anjing masa? Di mobil lu? Iya, ngomongnya suka duduk di situ, suka duduk di depan. Di dalamnya, Di dalam. dia di Dalam. Mau nyetir. Iya, bisa jadi. nggak mungkin Tadi itu mau ikut jalan-jalan. enggak azab yang lu ngegedein ituan kali mam, ada lu yang langsung kaget. Anjing. Kakak aja enggak ada hal. Gitu deh. Terus Selama tinggal di Jakarta, Selamat sempat tinggal. ditomong aja gitu. Iya, ada juga sih. Jadi gue itu pindah rumah gitu. Jadi kayak nggak tinggal di rumah yang dikasih sama kakek gue. Jadi pindah gitu, beli rumah sendiri, ngontrak rumah sendiri. Bokap gue ke Makmur, Jalan Makmur. Nah, tiba-tiba nyokap gue itu di nggak taunya ada tetangga gitu. Cuman dia bisa buka mata batin, terus bisa tahu gimana pinter kita lah, ya. katanya, kalau Ya, kata kita. katanya sih dia itu dulu hamil udah 9 bulan, anaknya itu nggak lahir, jadi hilang gitu aja 9 bulan. Di kandungan Kandungan hilang. Hilang gitu aja. hilang itu ya. dicolong kali, Enggak, jadi disebutnya itu apa ya, hamil anggur, bukan cuy, hamil amer. disebutnya itu apa gitu bahasa ininya ya, bahasa Jawa. Yang tahu komen. Iya tahu Coba kok. yang tahu Jadi komen. 9 bulan
Terus pas udah 9 bulan itu ya udah ngilang gitu aja, nggak lahir nggak apa. Tapi ada katanya sih ngikutin ibu-ibu itu terus. Oh, Anak-anak kayak Iya, jatuhnya kayak tante Tante Lina, anak apa nih? anak Ambar, Anak Kayak Ambar anak ya. Ambar. anak Ambar, Ya, Ambar. 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 iya anak Ambar. Itu. Nah, terus posisinya itu gua baru pertama kali, maksudnya baru pertama kali benar-benar dibuka mata batinnya. Dia bisa karena nyokap gue juga ngeluh-ngeluh gitu kan, katanya ada anak kecil mulu kalau misalnya ke kamar mandi ada anak kecil ngintip-ngintip gitu. Terus akhirnya kayak gue pengen tahu dong siapa Iya. gitu segala macem. Akhirnya ternyata kata ibu-ibunya itu, maksudnya pas gue minta, bukan nggak minta juga sih, jadi kayak dia tiba-tiba abis ngurutin, jadi dia profesinya emang ngurut sih, Iya. cuman bisa gitu juga, Heeh. nggak ngerti, aneh juga, Punya kelebihan. ya kelebihan gitu. Tapi rata-rata emang yang ngurut emang rata-rata bisa ya. Bisa, iya. Ya, Terus dibuka lah mata batin gue kan, terus kayak penasaran juga anak kecil siapa anjir, maksudnya yang masuk rumah. Nah nggak taunya emang ada anak kecil Cina gitu di rumah itu. Maksudnya iya nggak dulunya, maksudnya kayak nggak tahu suka di rumah gua, katanya suka sama nyokap gua, suka nempelin nyokap gua gitu. Terus Ya udah, terus dia main di mana, kayak gua disuruh ngeliat keluar ke balkon gitu. Jadi katanya, nah dia main tuh di sini di samping kipas AC, Oh iya. di pojokan, katanya di sini, di ujung gitu deh. Terus juga pas pertama kali mata batin kebuka nih, jadi depannya itu lapangan bola ya, lapangan bola gitu, masih rumput-rumput gitu di Gang Makmur. Terus pas gue pertama kali dibuka mata batinnya, jadi gue tuh ngeliat orang banyak, tapi hitam semua, bayangan semua Di lapangan. di lapangan. Jadi cuman jauh-jauhan, yang ngapain? jauh-jauhan. Social distancing. Cek, berdiri aja, bayangan berdiri gitu kayak orang. Itu pas pertama kali mata batin gue dibuka, terus kayak disuruh ngeliat kan, ada apaan, ngeliat jelas nggak? Sebenernya nggak kelihatan apa-apa, cuman pas gue teliti ya orang pada berdiri bayang-bayangan gitu, cuman banyak, nggak tahu itu apaan. Mungkin penunggu situ. bisa. Nah, kalau nyokap gue selain anak kecil tuh, kalau nyokap gue selain anak kecil, jadi posisinya hujan gede, jadi di rumah itu Itu masih di Gang Makmur. ada Makmur. Hujan gede, posisinya nyokap gue di rumah. Terus itu katanya sih gua nggak ada di rumah sih, cuman nyokap gue itu ngeliat cewek kehujanan di depan pintu rumah. Depan pintu rumah lu. Diajak masuk. Akhirnya ngapain hujan-hujanan gitu, sini aja neduh. Pas nengok mukanya pucat. Berdarah-darah gak? Enggak, pucat. Pucat. Iya, Pucat. Dia pakai baju putih. Ada Putih. orang sakit. Pucat. Iya, pucat orang sakit Iya. gitu kan. Udah besoknya nyokap gue yang sakit. Aku bilang sakit. Iya. Nah, itu cewek Dia pakai baju lusuh. Nggak tahu, pokoknya pakai baju putih gitu. kehujanan. Hujanan. Terus nyokap lu suruh masuk. Hujan, nyokap gue nggak neduh dulu kesini masuk gitu. Pas dia nengok mukanya pucat, udah. Udah terus dia Hilang gitu apa? Iya nggak ada udah. Pas nyokap lu. Nyokap gue tutup pintu soalnya dia nengok gitu doang. Terus ngeliat mukanya pucat, ya udah. nyokap gua Oh, langsung tutup ditutup pintu nyokap Terus lu. besoknya nyokap lu sakit. Besoknya Selama nyokap berapa gua hari? sakit. Berapa hari meriang? 2 hari 3 hari kali meriang. Tapi kalau misalnya kayak gitu sih, emang kalau misalnya hujan emang tempatnya dia untuk berada di dalam rumah. Kan dia juga takut hujan. Terus ada cerita-cerita lain gitu? Apa ya, mungkin pas nggak cerita horor, nggak tahu horor atau enggak atau gimana ya, pas awal pindah ke kosan sini sih, selama Ada ini kosan baru. Jadi selama ini tuh gue udah lama banget nggak yang namanya rep-repan. Gue tuh paling sering rep-repan, nggak tahu. Iya, nggak tahu, paling sering rep-repan. Terus pas awal pindah ke sini tuh, maksudnya pas udah mulai ngekos gitu, gue nggak pernah rep-repan lagi. Nah pas mulai awal kesini, itu gue mulai rep-repan lagi. Jadi rep-repannya sih, maksudnya nggak kalau apa namanya, biasanya kan rep-repan itu ditindihin ya. Iya, ditindihin. Kalau ini enggak, jadi kayak di dalam itu ceritanya itu ya. Jadi ada 2 orang gitu nyamperin gue, satunya pakai topi fedora,
satunya lagi pakai masker. Nah nyamperin gua, terus ke muka gitu kan, gua posisinya lagi tidur, gua lagi tidur, gua lagi tidur, terus dia nyamperin gua nih, nyamperin yang dekat, nah yang pakai topi pedera itu senyumnya Senyum jahat. iya gitu deh, senyum horor gitu. Senyum Joker. Iya senyum jahat. Udah gua langsung reperpan itu, benar-benar reperpan. Nah itu nggak tahu tuh kenapa. Tapi lampunya nyala. Lampunya mati. Posisinya gue lagi tidur banget, gue lagi tidur banget. Lagi Lu tidur tidur samping teman sendiri? gue, Oh, enggak berdua samping teman gue. Istilahnya gue merem, cuman gue bisa ngeliat kondisi gitu deh, kondisi sekitar. Sleeper light. Paralyze. Iya. Gue emang sering begitu sih kalau misalnya emang tempatnya nggak nyaman. Cuman udah lama banget nggak pernah rep-repan. Cuman pas pindah ke sini Baru lagi pas pindah ke sini. Itu kejadiannya juga kayak gue sadar terus tidur lagi, rep-repan lagi dua kali gitu sih. Terus ada cerita lain lagi atau apa gitu yang mau diceritain malam ini? Cerita apa aja? atau Kan lu kan pernah tinggal di VIY tuh, di Biak. PIY. lapangan PY. Iya. Lu pernah gak ngalamin sesuatu di situ? Katanya kan kata orang situ lapangan PY itu banyak cerita-cerita yang Iya. kayak gitu lah. Something lah. Mungkin nggak pernah nggak sih? Apa ya? Apa ayo? Jadi depan rumah gue itu rumah kosong. Hmm. Sebenarnya nggak cuma gue doang, kan nyokap gue juga rumah kosong gitu. Yang nggak tahu udah lama nggak tahu gimana ya, cuman emang rumah kosong gitu. Terus juga gelap terus kan dalamnya. Nah itu ngehnya suka ada orang di dalam. Suka ada yang lewat gitu, bayang-bayangan gitu sih. Kayak ada yang apa penghuni rumahnya itu Iya lah kayak ya ada berarti yang ya. gitu, iya. Kayak ada yang ngisi gitu. Tiap malam tuh kayak gitu. Enggak tiap malam juga, kalau lagi apes doang kali ya kelihatan atau Oh. gimana, atau kita yang ngeliat. Jadi Ngeh. suasana rumah itu kayak ada yang ngisi lah Iya. ibaratnya ya. Itu doang sih yang dialamin yang gitu. Di PY itu. Berarti udah nggak ada cerita-cerita lain lagi atau masih ada nih? Udah kali ya, cukup ya. Cukup. Itu aja. Iya. Mungkin ceritain yang lain gitu kan? Iya Lu mau ceritain apaan ya? Iya mau gila ya. Iya mau gila. Maksudnya cerita yang lain apa yo? Ya udah tutup deh. Pengalaman. Gak ada pengalaman. Awal mula. Kan tahu kan yang kenapa bikin gue. Goblok lah. Terus udah. Udah. Ya udah. Enggak ya katanya. Yang di masjid juga yang anak-anak pada gempar. Itu mesti. Oh itu mau diceritain. Iya. Nah, ini sebenarnya banyak sih kalau misalnya di ini, cuma Ya udah, kayak cerita aja. nah, ini aja. Kita lagi aja. Soalnya gue juga ngalamin juga kan ibaratnya. Sama gue juga. Ya kan lo sama gua lah gitu juga pernah. Iya, lu berdua Ya, sering jalan bareng. Iya, jadi ada juga nih lagi. Jadi di daerah gua dulu, daerah Iyo juga, daerah Eja ya. Itu ada masjid kan, masjid awal mulanya emang nggak punya mobil ambulan. Cuman ada inian bantuan mobil ambulan. Alhamdulillah ya. Terus dari semenjak ada ambulan itu jadi kayak horor. Iya emang. Tapi setahu gue semenjak pas ada ambulan gak horor, tapi pas semenjak ada yang meninggal itu, ngerti gak? Meninggal yang mana? Yang di belakang rumah gue. Oh iya. Semenjak itu menurut gue. Nggak bisa disebutin lah meninggal. Iya. Cuman pokoknya ya begitulah, berkesan. Kalau berkesan apa ya? Berkesan. Ada historinya. Ada historinya. Ada historinya. Semenjak dia sih meninggal menurut gue. Jadi kayak banyak orang yang keganggu. Iya. Sebutin Kayak aja lah. Tapi jangan ambulannya namanya. itu ambulannya itu Jangan deh. aman-aman aja Bentuknya. apa gimana sih? enggak. Awalnya aman-aman Awalnya aja. aman-aman. Awalnya Semenjak awal ada yang meninggal di belakang rumah gue, kan pakai ambulan itu dibawa. Hah? Udah tuh mulai Mulai. gempar. Langsung. Mulai gempar itu. banyak yang hangyu gitu. Tukang sate, Tukang terus sate, terus ada warga situ. warga situ sampai pulang kampung dia nggak mau di situ. Siapa itu? Itu emang ngorok banget tuh. Nah, Emang
Untuk ambulan orang. Iya, jadi emang yang nganter juga pernah. Jadi dia nganter ke daerah Jawa gitu, ngantar jenazahnya. nganter jenazah. Nah terus pas jalan balik ada yang bilang makasih dari belakang. Iya. Iya. Setelah ngantar jenazah itu. Nganter jenazah. Terus pas dia balik ke Jakarta ada yang bilang gitu dari belakang makasih. Apa sih sosoknya yang lo lihat? Yang gue lihat ya gimana ya? Ya jenazah apaan sih bentuknya? Dia lagi ngapain? Poci. Kalau menurut cerita orang ya, gue juga udah pernah lihat sih. Jadi pertama itu awal mulanya itu yang rame-rame itu awal mulanya tukang sate. Kenapa tuh teman? Yang ada koki di dalam mobil Iya. ambulan kan. Jadi kayak poci dari tidur Bangun. Dia dari posisi tidur nih. Tiba-tiba berdiri. Gue juga ngeliat situ. Beneran. Ya gue juga ngeliat. Banyak kok warga situ yang ngeliat. Tapi gue beda, case-nya beda hari sama dia. Oh. Gue duluan ngeliat. Pokoknya pas gue ngeliat tuh awal-awal itu ambulan kayak gerak gitu. Oh gue enggak. Kalau gue enggak, gue habis nonton film apa gitu, horor-horor juga. Pulang tuh di jam 12-an sampai jam 2 gitu. Pulang dari rumah teman gue. Terus temen gue jalan duluan nih. Gue main HP kan, dulu kan zaman BB. Iya. Iya, gue masih BB-an kan tuh, BB-an. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngomong kayak, lihat ambulan kayak gitu. Gue sering banget kayak gitu. Lihat ambulan, pas gue nengok, itu dia lagi duduk begini. Kan lu tau kan ada lampu kayak gini deh. Terus pasti kalau nyent ke kaca ada ketahuan dong siluet Lampu jalan. dalam Siluet, gitu iya. kan. Iya lampu jalan. Iya, ininya begitu. Untuk poci. Pocinya gede, Gede. gendut, Dia gede. Beneran. gede banget, gede banget. Itu gue sampai sakit seminggu. Kalau yang gue lihat itu dari pas tiduran tuh nampak jelas banget. Dia harus Ngebangun gitu. dia bangun, ya, gede, tinggi lumayan itu deh. Gede pokoknya gue. Pokoknya gede. Di atas kurung Batam. Kurung Batam. Iya, itu. Batam. Batam dia lah. Di sini tuh begitu gue ngerti. Gue langsung kayak sakit seminggu. Tapi itu ambulan masih ada di sini. Masih. Masih di masjid itu. Masih digunain. Masih digunain. Masih. Masih. Masa kita buang? Iya, siapa tahu kan jadi karena itu kan. Ya, Enggak, masih sampai sekarang masih digunain. Tapi itu emang horor sih, horor. Iya emang gue ngeliat langsung. Sampai tukang sate ngibrit ya. Iya. Itu tukang sate dia. Nggak mau lewat lagi. Itu dia nggak mau ngiter lagi, Nggak cuma mau cari ngiter ke situ. Iya emang tukang satenya dia apa yang dipanggil apa gimana sih? Enggak, Iya, dia nggak ngeliat lihat, ngeliat kan hal yang biasa sama. kali. Iya, ngeliat hal yang sama. Terus kalau pembantu warga situ dia lagi keluar dari rumahnya kan nyari angin kali nggak tahu ya. Terus jadi posisinya toilet laki-laki itu Pokoknya nih ada dua pintu. ada dua pintu. Ya kan? Kalau misalkan dari posisi gue ini toilet cewek di sebelah kiri, toilet cowok tuh sebelah kanan. Jadi tuh ngeliat yang toilet cowok ya, lagi ada di atas Sedangkan pintu. nggak ditutup. Oh, nggak ditutup. Iya. Hmm. Jadi itu pasti kelihatan kan di dalamnya. Nah katanya itu ada poci di situ berdiri. Udah dia langsung kayak pulang kampung dulu. Yang kampung sama berapa Balik. minggu, Iya. terus balik lagi. Balik lagi. Dikasih lihat lagi. Enggak. Nah, kita nggak tahu dia ceritanya kalau misalkan kasih lihat lagi apa enggak. Soalnya sampai sekarang sih katanya masih ada ya, tapi nggak tahu. Soalnya Kayaknya kagak deh. Dia nggak ada deh sekarang. Udah nggak ada. Nggak ada. saya nggak tahu juga kan. Nggak. Mungkin karena sering lihat kali dia nggak kuat ya. Mungkin. Terus ada Dan lagi katanya sih desas-desusnya yang meninggal itu melihara. ya, kita nggak tahu kan. Katanya kan desas-desusnya kayak gitu. Kita Dari nggak tahu. omongan-omongan orang Melihara kunti. Terus juga dia punya ada ya semacam ilmu apa gitu. Iya. Kita nggak tahu lah ya. Jadi meninggal agak susah. Nah, pokoknya Iya. nih ya untuk orang itu bukan kita omongin ya. Tapi emang ya Mungkin ya ada gosip-gosipnya kayak gitu. Iya. Kita nggak ngerti juga benar apa kagaknya. Soalnya itu kan kita dengar mitos lah. mitos-mitos dari warga setempat ya kan. Terus ada lagi kan nih yang mau lo ceritain atau Oh, sampai ini. Atau ada temen lu yang pengen cerita mungkin. Iya. atau temen yang pengen cerita lagi gitu? Ada sih temen gue kesurupan. Ada sih orangnya di sini juga. Ada sebenarnya ada di sini. Boleh dipanggil? Boleh ikut gabung? Kakak? Dia kesurupan inian Raja Kera Raja singa aja ya raja singa. gara-gara sompral. Tuh gosip tuh langsung. Ini kamera mau dimaduin ke sana enggak nih? Enggak, tadi gua nggak konten nih ngambil dulu coba. Anjing. Jadi dulu. Berarti lu udah nih cerita cukup sampai sini aja. Oke. Jadi intinya dimanapun kalian berada,
Jangan Mereka pernah pasti sombong, jangan pernah meremehkan karena kita hidup berdampingan. Betul. Ya, Oke, cukup sekian dari kita Nah, Free Family TV. Yap. Dan Ya. thank you banget nih ya kan, Ya, iya. atas waktunya. Heeh. Ya. Dan mungkin kalau misalkan ada teman lu yang lain ingin cerita, bolehlah kontak Boleh. Lu masuk sini. Lu kesurupan setan juga lu. terbang juga. Terbang dia di bis fix. 10 orang megangin dia nggak ada yang kuat. Serius. Terbang. Wih. Oke, sekian. sekian dari kita, jangan lupa di like, comment, comment, and subscribe, subscribe, and and share share. ke teman kalian. itu yang paling penting. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.